Baik anak-anak, sebelumnya Bapak ucapkan terpujilah Buddha, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, terima kasih anak-anak. Hari ini kita bertemu lagi ya, walaupun dalam dunia maya ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran anak-anak. Setelah minggu lalu kita belajar mengenai Kondisi duniawi. ya, bagus. Tidak nah, baik anak-anak. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran agama Buddha pada hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Ya, ada nggak di antara kalian yang berani mimpin doa anak-anak? Darren, boleh ya, silahkan Darren. Mari teman-teman yang lain, anak-anak yang lain, kita hari ini berdoa dulu sebelum belajar mengenai 3 ciri kehidupan. Kawan kita, si Darren akan memimpin doa. Bapak berharap semuanya ditutup mic-nya dan kita bersama-sama membaca Parita Namakarapata. Apakah sudah terlihat anak-anak? Tag yang Bapak share ke... Oh sudah, ya terima kasih. Ya mari anak-anak semuanya beranjali. Arahang sama sambuddho bhagawa Burang bhagawantang abhiwademi Swakato bhagawata dhammo dhammang namasami Supatipano bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Terima kasih kepada si Darren yang hari ini sudah berani mimpin doa ya. Bapak berharap kalian semua harus mencontoh teman kita si Darren yang berani untuk memimpin doa. Nah, baik anak-anak, sebelum dimulai pelajaran, setelah kita berdoa, biasanya kita ngapain ya? Kita meditasi. Nah, coba anak-anak, semuanya duduk yang tenang dulu. Kita sejenak bermeditasi. Hari anak-anakku semuanya, duduk yang tenang, perlahan-lahan kita pejamkan mata. Lalu kita tarik nafas secara pelan-pelan. Coba kita hembuskan lagi secara pelan-pelan. Kita tarik nafas lagi secara pelan-pelan. Lalu kita hembuskan lagi secara pelan-pelan. Sadari udara yang masuk dan udara yang keluar. Tanamkan dalam diri. Pada saat ini, hari Senin tanggal 7 Desember tahun 2020, kita akan belajar pendidikan agama Buddha. Sabi sata bhavantu kita semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi selesai. Sadu. Sadu, sadu. Ya, terima kasih anak-anak. Sekarang ini Bapak mau absensi dulu nih anak-anak. Saat ini sudah ada 18 orang ya ini. Ada 20 orang termasuk saya sama Bapak penyelia 1, berarti ada 18 orang ini. Darren hadir. Oke, berikutnya. Revan hadir. Revan hadir. Aaron? Hadir. Regan hadir. Oke, terus? Evelyn hadir. Evelyn, oke, udah saya cek. Terus? Revan hadir. Elok, ya, sebentar ini udah saya data. Ya, oke. Arya kecil sama Livian ini belum ada ya? Ada yang tahu kenapa ya? Sakit mungkin? Nggak tahu. Nah, coba Bapak bertanya dulu, apa kabar kalian hari ini? Kalian sehat kan? Ada yang sakit? Sehat, Pak. Ya, puji syukur anak-anak. Kita aturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, baik anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak mau memperkenalkan diri dulu ini ya. Jadi, Bapak ini sekarang sedang PPG anak-anak. Nah, ini identitas Bapak. Ini sebagai salah satu penilaiannya anak-anak untuk mengikuti ujian pengetahuan. Bapak nanti hari Sabtu dapat jadwal untuk ujian ini anak-anak. Nih tempatnya. Di Sekolah Tinggi Agama Buddha Sriwijaya di Tangerang, Serpong anak-anak. Ya, jadi nanti Bapak berharap ini biar Bapak bisa lulus nanti anak-anak. Jadi ingat ya, nanti kalau videonya Bapak matikan, Bapak bukan kemana-mana, tapi Bapak berdiri, silakan kalian langsung melihat ke bagian Parlan Co-host. Ya, baik anak-anak. Tadi kita sudah berdoa, sudah bermeditasi, sudah yang namanya absensi. Nah, coba siapa yang masih ingat minggu lalu kita belajarnya apa ya anak-anak? 8 kondisi duniawi. Ada yang masih ingat 8 kondisi duniawi itu apa saja? Ada 4 hal yang menyenangkan dan 4 hal yang menyedihkan. Betul? Apa ya yang menyenangkan ya? Memperoleh dikenal banyak orang.
Dikenal banyak Terkenal. orang, memperoleh yang diinginkan, terus dipuji. Dan Dipuji. satu lagi, Bahagia. untung, betul si Felicia. Ya, kemudian yang menyedihkan ada 4 juga. 1, Kehilangan. kehilangan. Terus Terima. tercela. Terus Tercela. ya, tidak terkenal dan rugi. Nah, ya, baik anak-anak, kalian berarti ini masih ingat tentang materi minggu lalu. Luar biasa. Nah, nanti anak-anak, Bapak masih menggunakan media komunikasi sama dengan minggu-minggu lalu. Masih ada 2 media ini. Ya, jadi nanti kalau kalian banyak yang bertanya itu Bapak kasih ini, berarti artinya apa? Masih ingat minggu lalu dibilangin apa? Berarti disuruh Jangan gantian dulu yang bertanya. Jangan semuanya Pak, semuanya nanti nggak jelas. Tapi nanti kalian juga mendapatkan ini. Artinya berarti luar biasa. Bagus. Begitu ya anak-anak ya. Nah, baik anak-anak. Setelah kalian melakukan review tentang minggu lalu, yaitu mengenai 8 kondisi duniawi, nah sekarang ini anak-anak, kita langsung saja masuk ke dalam materi hari ini. Materi hari ini kita adalah anak-anak, yaitu mengenai, kelihatan ya di slide-nya? Ya, mengenai 3 ciri kehidupan, yang mana kalian sudah punya bukunya. Nah, baik, ini langsung saja kalian mengerjakan tes awal dulu anak-anak. Bapak perlu ini kalian mengerjakan tes, ya tesnya. Nah ini lewat kuisis. Coba langsung Bapak share ke chat ini. Silakan langsung join dan coba. Bapak ingin mengetahui anak-anak seberapa paham sih anak-anak mengenai materi ciri kehidupan ini, seberapa jauh sih sebelum kita mempelajarinya loh anak-anak. Ya ini ada 11 orang ya. Oke, ini Bapak langsung mulai. Ya, kejar-kejaran ya. Kalian bilangnya ya. Ini, kejar-kejaran terus. Velop selalu tertinggi, nih nggak apa-apa. Belum mengetahui nggak ada masalah. Karena ini kan belum belajar ya. Kelihatannya itu banyak yang belum memahami ya, masih banyak yang merah itu. Merah itu artinya yang salah anak-anak. Oh ini sudah banyak. Oke saya akhiri. Ya saya akhiri dulu. Oke. Terima kasih anak-anak. Nah tadi itu anak-anak sudah mengerjakan pretestnya. Bapak berharap kalian tetap semangat. Walaupun tadi nilainya kurang maksimal, kurang bagus, tapi ya Bapak berharap kalian lebih semangat. Nanti dalam belajarnya, selama kalian mengikuti pembelajaran, pasti akan memperoleh pengetahuan yang bagus. Ya, nah baik anak-anak, ini langsung saja Bapak lanjutkan, yaitu mengenai cakupan materinya. Hari ini cakupan materinya apa sih Pak? Nah anak-anak, hari ini kita itu akan belajar mengenai macam-macam ciri kehidupan ini. Ada 3 ciri kehidupan, nanti kita pelajari. Kemudian selain macam-macamnya kita harus belajar juga mengenai definisinya ini anak-anak. Definisi ciri-ciri kehidupan itu apa sih masing-masing? Ciri pertama apa, pengertiannya, kedua, ketiga juga sama. Nah, selain mengetahui pengertiannya, kita juga harus cara menghadapinya juga harus tahu anak-anak. Ya, menghadapi masing-masing dari ciri-ciri kehidupan tadi. Dan yang terakhir, kita juga akan belajar mengenai peristiwa sehari-hari yang berhubungan dengan 3 ciri kehidupan. Yang kedua ini nggak kalah pentingnya juga anak-anak, yaitu mengenai manfaatnya. Apa sih manfaat yang peroleh ketika mempelajari 3 ciri kehidupan ini? Nah, anak-anak, setelah kalian mempelajari 3 ciri kehidupan ini, kalian akan mendapatkan manfaat. Yang pertama, mengetahui 3 ciri kehidupan. Yang kedua, menerima 3 ciri kehidupan. Dan yang lebih penting, kalian dapat menyikapi tiap-tiap ciri kehidupan tadi. Kenapa? Karena kalau kalian tidak dapat menyikapinya anak-anak, 3 ciri kehidupan tadi bisa membuat diri kita ini menjadi menderita anak-anak. Berikutnya, nah ini anak-anak, yaitu mengenai kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya. Seperti yang sebelumnya Bapak sampaikan, bahwasanya ada yang namanya kompetensi dasar. Yang di sebelah kiri ada 1, 2, 3, dan 4 anak-anak, itu adalah kompetensi dasar itu kemampuan minimum yang harus kalian miliki anak-anak.
Siapa yang membuat? Yang membuat adalah pemerintah. Supaya kompetensi dasar tadi tercapai anak-anak, makanya Bapak turunkan menjadi sebuah tujuan pembelajaran. Nanti kalian akan membaca buku, kemudian kalian akan menyimak penjelasan dari Bapak dan juga akan berdiskusi. Setelah melakukan 3 hal tadi, Bapak berharap kalian dapat dengan percaya diri menerima ciri kehidupan tadi. Kemudian yang kedua ini adalah Bapak berharap kalian dapat menyebutkan 3 ciri kehidupan tadi dengan percaya diri. Dan yang ketiga adalah kalian dapat mendefinisikan masing-masing ciri kehidupan. Kemudian mampu menganalisis peristiwa sehari-hari yang berhubungan dengan 3 ciri kehidupan. Lalu membuat peta konsep. Dan yang terakhir, tujuan dari pembelajaran hari ini adalah kalian dapat menceritakan sebuah pengalaman. Melalui pembelajaran hari ini, Bapak berharap dapat mencapai tujuan-tujuan yang sudah Bapak rumuskan tadi. Apa sih yang akan kita lakukan pada hari ini anak-anak? Yang akan kita lakukan pada hari ini anak-anak, yang pertama, kalian nanti adalah membaca buku paket ya. Kemudian yang kedua adalah kalian harus menyimak penjelasan dari Bapak. Yang ketiga, kalian melakukan diskusi melalui breakout room. Dan yang keempat, kalian akan ada penilaian. Anak-anak, sebelum kita mulai ke kegiatan inti, minta tolong semua video dinyalakan ini anak-anak. Ya, nanti yang videonya dinyalakan terus, Bapak akan kasih tambahan nilai. Baik anak-anak, coba sekarang kegiatannya ini adalah kalian yaitu membaca dulu. Coba kalian buka buku paketnya. Halamannya 48 sampai halaman 50 anak-anak. Silakan dimulai dari sekarang mengenai materi 3 ciri kehidupan. Ya, sudah ya? Ada yang mau ditanyakan apa tidak? Ada? Bapak, terganggu batinnya itu apa, Pak? Pertanyaan yang bagus untuk si ya, terganggu batinnya. Coba anak-anak, sebelum Bapak yang menjawab, ada yang tahu nggak maksudnya terganggu batinnya itu apa ya? Terganggu batinnya itu adalah pikirannya terganggu anak-anak. Jadi dia tidak bisa berpikir dengan baik. Begitu ya? Bagus. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, nah kalau sudah, coba sekarang Bapak langsung mau melanjutkan ya anak-anak. Share screen-nya ya. Ada 3 ciri kehidupan, tadi kalian sudah melihatnya. Coba. Yang pertama apa? Yang pertama apa dari ciri kehidupan? Seperti yang kalian baca tadi, yaitu yang pertama adalah selalu berubah ya. Iya, bagus. 3 ciri kehidupan itu anak-anak. Yang pertama adalah selalu berubah. Itu sudah Bapak ceritakan, sudah Bapak tuliskan, sudah Bapak taruh di slide-nya. Kehidupan manusia itu tidak serta-merta saat ini kayak ini kalian. Tidak serta-merta langsung kalian besar kan? Dari proses janin, lahir, kemudian merangkak, bermain, berjalan, sekolah, lulus sekolah, bekerja, berumah tangga, kemudian menjadi tua dan sakit, serta yang terakhir ini adalah sampai meninggal anak-anak. Itu adalah siklus kehidupan. Itu selalu berubah kan anak-anak? Betul ya? Ini berbeda dengan Siddhartha anak-anak. Kalau Siddhartha, kalian tahu apa istimewanya Siddhartha anak-anak? Siddhartha ini ketika lahir langsung dapat berjalan anak-anak. Ada yang masih ingat berapa langkahnya? 7 langkah. 7. Siddhartha ketika lahir langsung berjalan sebanyak 7 langkah anak-anak. Semuanya berubah. Tubuh kita berubah. Benda kita berubah. Dan sebagainya berubah. Ini contohnya, lihat kalian gambar-gambarnya. Ini adalah contoh dari orang yang sehat, maka sehat pun ini nggak akan selamanya anak-anak. Betul nggak? Kalian saat ini sehat kan? Semuanya sehat. Tapi suatu ketika pasti akan menjadi sakit ini. Abadi kan? Semuanya nggak ada yang pasti. Selalu berubah. Ketika sehat menjadi sakit. Begitu pula sebaliknya anak-anak. Ketika sakit menjadi sehat juga. Betul? Pasti kalian punya pengalaman kan? Nanti ceritakan. Tidak hanya sehat menjadi sakit, itu kan dalam fisik kita. Ada lagi anak-anak dari batin kita ini. Tadi fisik kita berubah. Awalnya fisik kita sehat menjadi sakit. Batin kita pun sama anak-anak.
Yang awalnya batin kita ini senang, bisa juga menjadi sangat sedih. Begitu pula sebaliknya anak-anak. Nggak ada yang pasti, nggak ada yang kekal, nggak ada yang tetap. Semuanya berubah. Ya, yang berubah tidak hanya fisik kita, tidak hanya batin kita, bahkan benda kita pun berubah anak-anak. Nih, di gambar ini ada dua sepatu yang mana sepatunya masih baru, tapi suatu saat akan berubah menjadi sepatu yang lusuh, kotor. Kalau kalian sangat beruntung anak-anak, Bapak yakin kalian nggak ada sepatunya yang seperti itu. Nah, kalau Bapak dulu ketika sekolah anak-anak, sepatunya ya pasti tidak sebagus itu. Saya tuh anak-anak dulu ketika sekolah, satu sepatu bisa 3 tahun. Bapak ingat sekali, beli sepatu kelas 4, ukurannya yang gede. Tapi sampai kelas 6 sepatunya. Bukan karena jago menggunakannya, tidak. Tapi memang keterbatasan biaya, nggak bisa beli sepatu baru anak-anak. Dan memakai sepatunya itu pas hanya hari Senin saja, pas upacara bendera. Itu anak-anak. Nah, kalian sangat beruntung saat ini. Keluarga orang tua kalian sangat peduli kepada kalian. Segi materinya ada, sehingga kalian sepatunya nggak sampai seperti yang terdapat di gambar sebelah kanan ini anak-anak. Tadi anak-anak, selain fisik kita berubah, selain batin kita berubah, selain benda kita yang berubah, ternyata anak-anak yang berubah yang lainnya juga ada. Apa itu Pak? Nah ini. Ya, perhatian. Dulu waktu kalian kecil, didampingi orang tua ini dalam belajar. Nah sekarang ketika kalian sudah besar, nggak ada yang dampingi kayak ini anak ini. Apakah orang tua kita itu nggak sayang? Sayang nggak kira-kira? Sayang ya anak-anak ya? Sayang. Hanya saja karena orang tua kita sekarang sibuk, mungkin bekerja dan sebagainya, sehingga tidak lagi mampu mendampingi kita terus-menerus. Kita sudah mulai besar, sudah mulai dewasa, kalian kelas 5 sudah mulai remaja, berarti kalian harus bisa mandiri, membantu mama dan papa. Berubah juga kan? Padahal kalau disuruh milih, kalian pasti milihnya yaitu damping orang tua. Seperti saat ini juga anak-anak, sedang COVID-19. Nggak pasti kan? Awalnya waktu kalian kelas 4 normal-normal saja itu, nggak ada masalah apa-apa itu. Tapi tahu-tahu ada si cantik corona datang ke Indonesia dan mau menjadi wabah di negara kita saat ini. Akhirnya mau tidak mau dipaksa kalian harus belajar daring. Berubah kan? Awalnya nyaman menjadi tidak nyaman karena harus daring. Kalian harus bisa menyikapinya itu. Apalagi yang berubah Pak? Ada lagi nggak anak-anak? Selain fisik kita, batin kita, benda kita, perasaan kita, ada lagi nggak yang berubah anak-anak? Lingkungan kita. Oh, lingkungan juga berubah. Ada lagi? Cuaca yang awalnya panas juga berubah menjadi hujan. Begitu pula sebaliknya. Ini juga yang saat ini terjadi di negeri kita ini. Yang awalnya gunung begitu bagus, mempesona, tetapi ketika ada terjadi bencana, gunungnya meletus, yang awalnya bagus menjadi tandus. Yang awalnya sini tanamannya banyak, flora faunanya banyak, di sini terbatas, tidak ada yang kekal. Dari yang terkecil dalam tubuh kita sendiri sampai alam semesta pun selalu berubah. Ya. Nah, ini anak-anak, ternyata pada zaman Buddha dulu juga ada sebuah kisah. Ada yang bisa menceritakan kisahnya? Pada zaman Buddha dulu, Sagotami. Sagotami. betul, tadi yang menjawab si Michelle, terus si Regan tadi, ya betul, kisah Gotami. Ada yang tahu kisah Gotami apa? Gotami adalah orang yang pada zaman Buddha dulu Memohon kepada Buddha agar anaknya yang sudah meninggal diapain? Dan kembali. Kembali. Terima kasih kalian, luar biasa ya. Tapi bagaimana cara Buddha untuk mengatasi kisah Gotami anak-anak? Mengumpulkan biji lada. Ya, bagus. Mengumpulkan biji lada. Tapi biji ladanya ini bukan sembarang biji lada ya. Biji ladanya ini adalah biji lada yang terbuat dari
Dari keluarga yang anggota Anggota yang belum memiliki anggota yang Betul, ya, meninggal. si Darren, si Felicia, benar luar biasa, benar. Sang Buddha ini menyuruh Kisah Gotami agar mengumpulkan biji lada dari keluarga yang belum pernah ditinggal mati oleh salah satu anggota keluarganya, ya. Baik anak-anak, nah setelah itu nanti kalian berdiskusi. Tapi diskusinya nggak saat ini, nanti. Ini adalah diskusi untuk kelompok sila ya. Yang mana nanti Bapak sampaikan nanti. Ini soal-soalnya, sudah Bapak bantu dengan soal-soal, nanti tolong kalian diskusikan di breakout room. Ya, itu adalah mengenai selalu berubah. Ciri yang pertama, nanti didiskusikan oleh kelompok sila itu ya. Nanti Bapak share materinya itu. Nah, oke. Ciri yang kedua anak-anak adalah tidak memuaskan. Kenapa sih? Kok kita menderita anak-anak? Ya, anak-anak, kita itu bisa menderita karena kita punya keinginan. Kita punya banyak keinginan. Ingin ini, ingin itu, sudah tercapai ini, pengen yang lain. Pernah begitu? Nanti ceritakan juga itu. Kalian sudah punya handphone saat ini, handphonenya bagus, bisa buat daring. Kalian pengen handphone yang lainnya. Yang kedua, kenapa orang menderita? Karena dia tidak pernah puas. Karena nggak puas, maka dia ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin itu terus. Dan kita tidak merasa senang atas apa yang sudah kita miliki saat ini. Itu anak-anak yang membuat kita menderita. Nah, ciri yang kedua tadi kan tidak memuaskan kan? Nah, ini ada contohnya ini. Kita bisa meneladani diri Buddha anak-anak. Ada yang tahu cerita teladan Buddha itu apa terhadap tidak memuaskan ini? Begini anak-anak, teladan dari Buddha terkait tidak memuaskannya, seperti yang kalian tahu semua, sifat utama ini awalnya adalah seorang pangeran anak-anak. Pangeran tapi hidupnya serba mewah, akun ada, tapi dia memutuskan jadi seorang petapa. Makan bagaimana makannya ini? Makannya seadanya, dikasih apapun sama umat dia memakannya. Tidak lagi makanan yang mewah. Begitu pula tinggalnya tidurnya tidak lagi di istana. Sedang kalian tahu dulu, Siddhartha itu mempunyai berapa istana? Ada tiga. Tapi setelah dia apa, maka Siddhartha ini tidak lagi bisa tinggal di istana. Dia tidurnya di jalan, di bawah pohon. Begitu tidurnya. Makannya pun makanan yang enak-enak. Bahkan pernah pada suatu ketika Sang Buddha ini pernah makanan dari makanan kuda. Bayangkan, makanan kuda yang seperti di sampingnya itu dimakan oleh Buddha. Ya, bukan karena Sang Buddha memang doyan makanan kuda, tidak, tapi memang karena kondisi tidak ada makanan yang layak untuk dimakan. Nah, itu teladan Sang Buddha. Nah, baik anak-anak, setelah kalian meneladani Sang Buddha tadi, nah, coba sekarang kalian lihat ini anak-anak. Nah, ini kondisinya. Ini adalah kondisi yang real. Ya, ini sudah punya pakaian ini seperti ini. Apakah kalian punya seperti itu? Pasti nggak sampai kan anak-anak. Pasti pakaian kalian tuh bagus-bagus semua anak-anak. Ya, rumahnya sederhana sekali. Sandang, pangan, papan, mereka sederhana sekali. Seperti Sang Buddha kan, sangat sederhana anak-anak. Tapi Sang Buddha ini bisa menerimanya dengan baik. Sehingga Sang Buddha pun hidup bahagia. Nah, anak-anak ini pun sama. Rumah sederhana Bapak dulu juga sama, rumahnya seperti itu sederhana. Baju Bapak pun sama. Baju seragam kelas 1 SD bisa sampai kelas 4 anak-anak. Sobek jahit terus begitu. Nah, kalau kalian nggak pernah. Nah, tapi Bapak harus bisa menerima itu keadaannya. Ya, ini kalian lihat nih, bajunya sangat dekil sekali. Ini sletingnya juga rusak. Bukunya begini, nggak ada tas. Ya kan? Nah, tapi mereka ya harus bisa menerima keadaan. Nah, makanya sekarang kalian harus bersyukur. Kalian rumahnya bagus, makanannya enak-enak, pakaiannya layak. Jadi tidak perlu banyak keinginan, tidak perlu punya keinginan ini dan itu. Nah, begitu pula ini yang paling terjadi di anak-anak ini. Orang tua sudah capek-capek membuatkan makanan, tapi kalian malah tidak mau memakannya. Jangan ya anak-anak ya. Jadi kalian harus namanya memakan.
makanan dari orang tua itu. Orang tua sudah susah payah nih menyiapkan makanan buat kita. Jadi kalian harus bisa mengkonsumsinya dengan sepenuh hati. Nah, contohnya lagi ini, yang kayak tadi disadarin seperti ini. Sadarin seperti ini kalian sudah punya handphone kan? Sudah bisa digunakan buat pembelajaran kan? Ya, selama itu sudah bisa buat pembelajaran, kalian ya terima saja. Ya, sudah punya handphone yang bagus, sudah punya handphone yang layak, ya kalian harus bersyukur. Kalau kalian melihat ke bawah akan banyak yang kalian temui, yaitu orang-orang yang seperti ini bajunya, rumahnya seperti ini, infonya yang lebih jelek daripada kalian, makanannya yang lebih kurang lezat daripada kalian. Itu masih banyak anak-anak. Ya, makanya kalian harus punya perasaan merasa bersyukur. Sehingga kalau kalian bersyukur, kalian merasa puas, nah kalian juga pasti akan hidupnya bahagia anak-anak. Ya, nah nanti setelah itu juga kalian ini mendiskusikan. Ini adalah kelompok Samadhi yang Bapak suruh diskusi ya. Soal-soalnya sudah Bapak bantu. Yang terakhir anak-anak yaitu ciri kehidupan yang ketiga, yaitu adalah tanpa diri. Ya, ada yang tahu nggak anak-anak? Maksudnya tanpa diri itu apa sih anak? Tanpa diri itu berarti tidak ada inti anak-anak. Tidak ada inti yang kekal. Jadi kalau tidak ada inti yang kekal, maka anak-anak ya kita nggak boleh bersikap sombong. Nah kalau gambar ini kan anaknya sombong kan, me it's about me. Nah artinya itu dia itu merasa otoriter, nggak ada yang bisa mengendalikan dirinya. Nah itu adalah tanpa inti. Apa sih yang perlu kita lakukan? Bahwa kalau kita mengetahui kehidupannya tidak ada yang kekal, maka anak-anak yang pertama kalian tuh harus menyadari bahwa segala sesuatu berubah. Yang kedua adalah menyadari bahwa kita tidak bisa hidup sendiri anak-anak. Dan ketiga kita nggak perlu yang namanya egois anak-anak. Ya, nggak perlu seperti itu. Nah ini contohnya ini. Coba kalian lihat. Ini ada gambarnya. Nah kita perlu nggak sih bantuan orang lain anak-anak? Perlu. Iya. kita itu anak nggak bisa hidup seorang diri. Coba dilihat ini ada orang sedang makan. Makanan ini anak tidak serta-merta datang sendiri. Makanan ini anak itu perlu proses perjuangan panjang dari petani sampai ke tukang masak mama kalian. Begitulah pakaian ini. Pakaian ini juga bukan tiba-tiba kalian peroleh. Itu ada perjuangan dari tukang jahit, dari tukang kapas dan sebagainya. Begitulah sepatu yang dipakainya. Sepatu yang dipakai ini juga bukan serta-merta tiba-tiba kalian miliki. Walaupun kalian membeli sendiri, tetapi perjuangannya sungguh sangat besar. Bahkan seperti saat ini anak-anak. Saat ini kalian menggunakan ruang Zoom ini juga berkat bantuan orang lain anak-anak. Betul nggak? Kalau nggak ada bantuan Zoom ini, kita nggak bisa ketemu seperti ini. Semuanya adalah perlu bantuan dari orang lain. Begitu ya? Nah anak-anak, setelah kita mengetahui bahwa kita perlu bantuan orang lain, lalu apa yang perlu kita lakukan sih anak-anak? Yang perlu kita lakukan anak-anak, yang pertama adalah kita harus saling menolong ini. Ya, saling menolong dengan penuh welas asih. Jangan menolongnya ini karena terpaksa. Jangan menolongnya ini karena ingin mendapat pujian. Jangan menolongnya ini karena ingin mendapatkan hadiah. Tapi kalian dengan kesadaran pribadi, karena ketulusan sendiri pengen menolong, maka kalian pasti akan mendapatkan karma yang sangat bagus. Nah, yang kedua adalah kerjasama anak-anak. Kerjasama ini akan saling membantu satu sama lainnya. Dan yang nggak kalah pentingnya ini peduli. Seperti saat ini sedang pandemi. Pandemi ini kalian harus peduli anak-anak. Pedulinya dari dalam diri sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara patuh pada protokol. Ya, itu cara pedulinya. Dengan kalian melindungi diri sendiri, secara otomatis kalian sudah melindungi orang lain. Diskusikan nanti. Nah, ini sekarang langsung saja nih Bapak bagi yang namanya breakout anak-anak. Bahan. Apa? Semua makhluk itu. Semua makhluk Perubahan itu terjadi. itu apa nama lain dari selalu berubah? Anicca. 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 Coba bacain. Nomor 2 bacain. Siapa yang mengalami perubahan? Semua makhluk. Semua makhluk dapat mengalami perubahan apapun itu. Apa nama lain dari tidak memuaskan?
Bentar, Egois. Pak. Apa nama lain dari tidak memuaskan? Duka. Kedua, akibat dari tidak puas. Akan menimbulkan keserak. Ya, apakah sudah selesai semua diskusinya? Sudah, Pak. Ya, ini Bapak berharap kalian semua sudah diskusi. Nah, kalian langsung presentasi di sini. Coba, nih Bapak bantu dari kelompok siapa dulu ya? Kelompok siapa dulu yang berani? Sila, Pak. Sila. Ila. Sila, Pak. Siap. Coba, selalu berubah. Silakan coba dipresentasikan kelompok Sila, anak-anak. Apa nama lain dari selalu berubah? Anica. Anica. Ya, bagus. Ya, bagus. Lanjut. Akan perubahan itu terjadi. Kapan ya, anak-anak? Kapan saja. Anak- Bagaimana cara menyikapi dari semua akan berubah? Bagus sih Felicia, luar biasa Felicia. Felicia dari tadi aktif sekali. Benar Felis, yaitu bagaimana cara menyikapinya adalah kita menyadari bahwa segala sesuatu akan berubah. Tadi beri tepuk tangan secara virtual, luar biasa. Beri tepuk tangan untuk kelompok Sila. Nah, baik, anak-anak sekarang langsung ke kelompok yang kedua. Kelompok kedua, siapa yang kedua nih? Mau Samadi dulu atau kelompok Panya dulu? Samadi dulu. Samadi dulu, oke. Kelompok 2 Samadi dulu ya. Tidak memuaskan, silahkan. Coba dipresentasikan. Samadi, nomor 1. Apa Apa nama lain dari tidak memuaskan? Apa ya? Kak. Buka. Bagus. Good, good, good. Ya terus, Seseorang merasa tidak puas. mengapa ya? Karena dia ingin ini dan itu. Bagus si Deren. Terima kasih Deren. Ya, karena dia ingin ini dan ingin itu. Ya, berikutnya. Apakah seseorang tidak boleh memiliki keinginan? Boleh nggak sih punya keinginan anak-anak? Boleh. Boleh, tetapi harus terkendali, harus terukur anak-anak keinginannya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok Samadi. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok Samadi. Terima kasih. Nah, yang terakhir anak-anak, coba kita presentasi yang terakhir nih. Nah, nanti setelah presentasi terakhir ini langsung kalian yaitu mengerjakan tugas. Yuk, silakan kelompok 3. Apa nama lain tanpa diri? Kenapa? Kenapa? Bagus. Nah, oke. Tadi kan kalian sudah yang namanya menyimak. Nah, coba sekarang. Ini Bapak kasih tugas lagi. Ya, coba kerjakan kali ini, kerjakan dengan jujur dan sangat teliti. Ini sama dengan yang tadi. Ya, silakan segera join dan ingat hati-hati mengerjakannya. Saat ini bisa itu sudah paling atas, dikejar si sama si Aaron. Ya, naik. Coba yang lain. Terus, si Aaron langsung menyari si Aaron. Terus ada yang salah satu. Terus berusaha lagi baca dengan teliti. Oke, ini saya akhiri ya. Satu Lavikna, 2 Miseli, dan ketiga adalah Abigail. Nah, baik anak-anak, tadi kita sudah belajar ya mengenai 3 ciri kehidupan. Kalian sudah mengerjakan tadi pretestnya, masih nilainya masih kurang. Sekarang lagi di post test, wah luar biasa. Kalau di awal tadi masih banyak yang merah, sekarang udah banyak yang hijau. Berarti ada peningkatan luar biasa. Nah, baik anak-anak, ini langsung saja Bapak teruskan ya. Sedikit lagi, mari kita menarik kesimpulan anak-anak. Apa sih kira-kira kesimpulan hari ini anak-anak? Ada yang bisa berpendapat? Kita belajar tentang 3 ciri kehidupan. Bagus, belajar tentang 3 ciri kehidupan. Apa saja ciri kehidupan tadi? Yang pertama? Apa? Yang pertama? Selalu berubah. Terus? Tanpa memuaskan. Tidak memuaskan. Tidak memuaskan. Yang ketiga? Tanpa diri. Ya, bagus anak-anak. Nah, ini Bapak sudah menyiapkan ini. Nah, kesimpulan kita hari ini adalah kita tadi mempelajari tentang 3 ciri kehidupan, yaitu yang terdiri dari selalu berubah, kemudian atau yang disebut anicca ya, selalu berubah itu, kemudian yang kedua adalah tidak memuaskan atau disebut dukkha, dan yang ketiga adalah tanpa diri atau anatta. Ya, dan yang penting lagi, kita tadi mempelajari bahwa 3 ciri kehidupan ini anak-anak itu dialami oleh semua makhluk, bahkan seorang Buddha pun mengalami. Ya, dan yang ketiga adalah bahwasanya 3 ciri kehidupan ini dapat kita sikapi. Kenapa kita sikapi? Karena kalau kita mampu menyikapi, maka kita tidak akan menderita. Terhadap selalu berubah atau anicca ya, kita menyikapinya harus menerima perubahan itu anak-anak. Terhadap dukkha atau penderitaan ya, kita harus
mengendalikan keinginan kita dan harus kita merasa puas. Ya, ciri kehidupan mengenai anatta tanpa inti berarti kita jangan sombong dan jangan egois ya. Itu anak-anak kesimpulan kita pada hari ini. Nah, baik anak-anak, tadi kita sudah menarik kesimpulan, sudah belajar dari awal sampai akhir ya. Nah, baik anak-anak, ini adalah kalian ada tugas bersama keluarga. Nah, nanti kalian langsung masuknya ke soal. Namanya kasapa.igiku.id. Nanti Bapak kasih ke WA kalian. Kalian langsung masuk kelas 5. Nah, di kelas 5 sini ini ada tugas bersama keluarga, klik saja. Nah, ini ada langsung di sini petunjuknya. Klik di sini nanti ada petunjuknya. Paham ya? Nah, baik anak-anak, demikian tadi pembelajaran kita pada hari ini mengenai 3 ciri kehidupan. Kita bertemu lagi di pembelajaran minggu depan ya. Jadi minggu depan itu kita akan menonton video anak-anak ya yang berkaitan dengan 3 ciri kehidupan. Pastikan kalian nanti mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, baik anak-anak, mari sebelum kita akhiri pelajaran pada hari ini, minta tolong ditutup dulu dengan berdoa. Tadi yang memimpin si Deren, apakah sekarang masih mau lagi Deren atau ganti? Ada yang mau yang berani? Ada yang berani? Regan, oke Regan, silakan Regan ya. Nah, silakan Regan dan yang lain semuanya menutup mic-nya ya. Mulai dari sekarang. Hara sama samburo bagawa budong bagawata abiwa demi swakato bagawato namo dhammamasami supatipano bagawato sawaka sanggo namam. Terima kasih kepada Regan yang sudah berani mimpin doa walaupun masih sambil malu-malu, masih takut-takut, suaranya putus-putus tapi tidak masalah, sudah berani ya. Terima kasih kepada Regan, luar biasa, dan terima kasih juga kepada anak-anak semuanya. Tadi tanda ini nggak sempat dikeluarkan ya, karena memang kalian luar biasa, tidak ada yang berisik, tidak ada yang bercanda begitu ya. Nah, baik anak-anak, sebelum pelajaran diakhiri, Bapak berharap ya kalian tetap menjaga protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, dan juga jaga jarak dengan yang lain. Kalau nggak ada kepentingan, jangan kemana-mana. Terima kasih anak-anak, sampai ketemu di pembelajaran minggu depan. Bapak ucapkan, terpujilah Buddha, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.